Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'allama wa ta'allama al-ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-7 dan sekarang kita memasuki maqalah yang keempat. Wal maqalatur rabi'atu an Utsman radhiyallahu taala anhu qala. Maqalah yang keempat ini dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Qala fi qoulihi ta'ala wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Kok ada yang tidak nyaut? Ada surat Al-Kahfi kan surat-surat masyhurah, surat yang biasa dibaca pada saat malam Jumat atau hari Jumat. Nah, itu dibaca. Nah, sebelum kita masuk ke pesan dari Sayyidina Utsman menafsiri daripada ayat dari surat Al-Kahfi, kita akan jelaskan dulu perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam, karena ini masih berhubungan dengan cerita itu. Diceritakan dulu Nabi Musa itu pernah berkhutbah setelah selamat dari Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa ini adakan semacam pengajian begitu, majelis taklim, pengajian dan seperti itu. Kemudian pada saat beliau itu berpidato, tiba-tiba ada satu orang yang tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, adakah orang yang lebih alim daripada kamu? Adakah orang yang lebih alim daripada kamu?" Kemudian Nabi Musa ini menjawab, "Tidak ada, yang alim itu cuma saya." Tapi itu Nabi Musa bukan sombong, bukan takabur, tapi sebatas yang dia ketahui. Seperti itu ya, boleh-boleh saja. Misalkan di sini, misalkan ada yang tanya ke saya, "Ustaz, ada yang lebih alim daripada Ustaz?" Saya bilang tidak ada. Ya karena memang yang dilihat cuma ini. Tapi bisa jadi saya tidak tahu, ternyata di sana ternyata banyak, 1, 2, 3 sampai ratusan yang jauh lebih alim daripada saya. Misalnya Nabi Musa itu bukan karena sombong, tapi karena memang yang dilihat emang yang alim ya beliau. Karena tidak ada ceritanya Nabi itu sombong, itu tidak ada. Wali sombong itu tidak ada. Saya akhirnya ditegur sama Allah, ada orang yang lebih alim daripada kamu, itu ada. Di sana nanti kamu akan dipertemukan dengan orang yang lebih alim daripada kamu. Nah, dari pelajaran ini, sebelum kita langsung membahas cerita yang lebih lanjut, sealim apapun orang itu ya, di atas langit masih ada langit. Jangan gampang sombong. Mungkin di sini kita termasuk orang yang pintar, termasuk orang yang cerdas, termasuk orang yang punya kelebihan. Tapi bisa jadi di tempat yang lain kita tidak ada apa-apanya. Maka kita tidak perlu untuk sombong. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, setiap orang yang berilmu itu masih ada yang berilmu lagi. Di atas langit masih ada langit. Kita tidak usah sombong. Mungkin kita ngerasa di sini, oh saya tiap hari ngaji kitab, ngaji Nasaihul Ibad, ngaji Wasailul Usul, ngaji Safinatun Najah. Iya, di sini memang kamu itu punya banyak kelebihan. Coba masuk pondok Nurul Jadid, masuk pondok Sukorejo,
masuk pondok genggung, kecil, jadinya kecil. Akhirnya ditegur sama Allah, di sana ada hambaku yang lebih alim daripada kamu. Akhirnya Allah itu ngasih wahyu kepada Nabi Musa, bagaimana aku ingin menemui kepada orang yang lebih alim daripada aku itu. Itu ya, kita lihat betapa semangatnya seorang nabi di dalam pengembaraan mencari ilmu. Padahal sudah nabi. Sekarang bukan nabi tapi malas-malesan mau cari. Semangat, tunjukkan saya alamatnya. Dulu masih belum ada Google Maps soalnya. Jadi beliau tidak tahu orangnya seperti apa karena tidak ada fotonya. Kalau sekarang kan gampang. Oh, Ustadz itu di mana rumahnya? Oh, di rumahnya sana. Tinggal cari di Google Map. Ada fotonya, kirim fotonya lewat WA. Jadi nanti tidak bingung nyari ustadznya, tidak bingung. Apalagi sekarang di aplikasi itu ada apa? Ada aplikasi untuk nyari ustadz itu ada di Google, itu ada. Jadi sudah ada alamatnya, sudah ada rumahnya. Kita tinggal nyari saja. Bisa belajar lewat online, bisa langsung ke rumahnya, itu sudah ada itu. Sekarang canggih semuanya. Coba kadang-kadang tidak memanfaatkan kecanggihan itu. Begini Musa, kamu nanti melakukan perjalanan, kamu bawa kantong, kemudian isi ikan. Tapi ikannya sudah mati. Nanti kan ikannya ini bisa dimakan ketika lapar gitu. Nanti kamu akan tahu alamatnya itu ketika kamu istirahat di satu tempat, tiba-tiba ikan ini hidup kembali. Dan dia langsung pergi ke laut, nyari tempat jalannya ikan itu. Ketika di situ sudah hidup, berarti di situ tempatnya. Guru yang nanti kamu akan belajar kepada dia. Akhirnya Nabi Musa mengajak kepada muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Diajak. Ya dia mau. Murid ya memang seperti itu. Tidak usah banyak tanya. Murid sejati itu tidak usah terlalu banyak tanya. Dikasih saran begini, kasih masukan begini, tidak usah banyak tanya. Nabi Musa ngajak, ayo ikut saya perjalanan ke satu tempat. Pokoknya saya mau pergi untuk mencari guru. Dan itu sampai bertahun-tahun. Itu bukan bertahun-tahun, sampai seandainya pun bertahun-tahun akan dijalani sama Nabi Musa. Tapi tidak sampai bertahun-tahun. Tapi itu perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, dan berjalan kaki. Semangatnya Nabi Musa itu. Muridnya tidak pernah tanya, sudah janjian atau belum? Kira-kira ketemu apa enggak? Enggak seperti itu. Coba ya kalau murid sekarang, enggak sama. Enggak sama, masih banyak tanya. Orangnya ada apa enggak di rumah nanti ya? Enggak usah tanya. Itu ada banyak hikmahnya. Akhirnya Yusha bin Nun ini diajak perjalanan, bawa Bawa apa? Ikan ditaruh di keranjang, ya, dia taruh di kantong, di keranjang. Setelah itu dia tiba di satu tempat, beliau ini capek, capek. Setelah istirahat terbangun, dan setelah itu tiba-tiba ikannya sudah tidak ada. Setelah tidak ada, Yusha ini cerita kepada Nabi Musa, ini kemana ikannya ini? Oh tadi waktu kita berhenti di sana, ikannya itu tiba-tiba kabur, hidup kembali. Oh kalau begitu kita balik lagi ke sana, karena di situ tempatnya. Di situ tempatnya guru yang sudah ditunjukkan Allah kepada saya. Hanya dibalik lagi melalui perjalanan yang cukup panjang, sudah balik lagi di sana. Betul, di sana ada satu tempat namanya Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain ini tempat bertemunya dua laut. Mungkin laut di sini kalau di kitab Tafsir Jalalain itu laut Romawi dan laut Persia. Jadi itu berkumpul jadi satu. Dua laut jadi bertemu. Itu namanya Majma'ul Bahrain. Majma'ul Bahrain. Au amdiyah hukuba. Hanya di situ dipertemukanlah dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ini saking penasarannya ya,
orang itu kalau pengen punya makom tinggi, punya derajat tinggi itu harus semangat cari ilmu seperti Nabi Musa. Harus semangat cari ilmu. Nabi Musa termasuk nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi kan. Pokoknya orang hebat itu tidak bisa lepas dari ilmu. Orang sukses, orang berhasil itu tidak bisa lepas dari ilmu. Tidak ada ceritanya orang berhasil itu dia tidak ada ilmu, tidak punya semangat cari ilmu, itu susah. Seorang nabi saja yang sudah mendapat predikat ulul azmi masih semangat untuk cari ilmu gitu. Akhirnya ini ketemu dengan Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir ternyata lebih hebat daripada Nabi Musa. Maka bisa jadi dia hebat di satu bidang, tapi bisa jadi dia tidak hebat di bidang lain. Orang itu punya kemampuan masing-masing. Bisa jadi kamu bertanya masalah fikih kepada Ustadz Fulan ini, tapi untuk bertanya kepada hal lain, tanya Ustadz yang lain. Bisa jadi Ustadz itu memang punya keahlian di bidang itu. Kemarin hari Minggu saya ngisi majelis di mana? Di Habib Mustafa. Kemudian ada salah satu syarifah saya dipanggil, dia tanya tentang pembagian warisan. Saya bilang, saya untuk apa yang urusan pembagian warisan saya tidak menguasai. Nanti akan saya tanyakan kepada teman yang lain. Kadang orang itu kan berkaca, pokoknya itu ustadz, dia bisa semuanya. Ya secara umum memang seperti itu. Tapi bisa jadi ada satu bidang di mana dia itu tidak membidangi di itu. Tidak paham. Termasuk saya dalam hal urusan waris itu, pembagian warisan kurang begitu memahami secara mendetail dibanding orang-orang yang lain. Kalau misalkan bertanya masalah ruqyah, silahkan datang ke tempat saya. Bisa jadi ustadz lain dia tidak bisa jawab, walaupun dia pinter ini pinter itu, gitu. Oh ini ternyata Nabi Khidir. Nabi Khidir itu seorang nabi, tapi bukan termasuk nabi yang 25. Dan sampai sekarang itu masih hidup sampai sekarang. Maka kalau ada orang ketemu sama Nabi Khidir itu termasuk orang yang beruntung. Karena Nabi Khidir ini terkenal alim dan ilmunya itu bukan ilmu yang biasa, tapi ilmu laduni. Tahu ilmu laduni? Ilmu yang langsung dari Allah. Kemudian Nabi Khidir ini ngajukan satu persyaratan, kepada Nabi Musa. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu ini tidak bakal kuat mau berguru kepada saya. Jadi kadang-kadang guru itu ngetes seperti itu. Kamu tidak bakal kuat. Suruh hadir tiap hari saja tidak kuat. Kamu tidak bakal kuat berguru sama saya, kata Nabi Khidir. Apa jawaban Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Insyaallah aku sabar. Jadi beliau tidak memastikan beliau pasti bisa. Itu memang adabnya seorang mukmin. Beliau tetap mengucapkan insyaallah sabir. Insyaallah aku sabar menghadapi apapun dari seorang guru. Dan ini memang tugasnya seorang murid, harus sabar dengan apapun yang dilakukan oleh gurunya. Karena memang guru itu kadang-kadang menurut versi muridnya itu kayaknya menjengkelkan, kayaknya begini dan begitu. Tapi itu demi untuk kebaikan seorang murid, bukan untuk apa-apa. Murid banyak yang berpikir seperti itu. Kadang muridnya itu tidak sabaran dengan gurunya. Padahal yang namanya guru itu tidak ada ceritanya ingin menyengsarakan kepada muridnya. Semua itu demi kebaikan seorang murid. Semakin dia sabar, nanti dia seperti Nabi Musa. Insyaallah aku sabar wahai Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir ini bilang, baik, kalau kamu sabar, nanti ketika kamu melihat apapun, jangan protes, jangan tanya. Fala tas'alni hatta an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Akhirnya sudah, aku akan taat dan patuh kepada perintah. Itu memang adabnya seorang murid begitu. Tidak usah banyak protes. Cuma kalau murid sekarang kasih saran begini masih tanya, kenapa kok dikasih saran begitu? Kadang masih tanya. Itu berarti masih belum kuat hubungannya antara murid dengan guru. Akhirnya diajak perjalanan
Kemudian karena ini nyambung dengan yang di Nasuhul Ibad ini. Perjalanan ke laut sampai Nabi Musa dan Nabi Khidir ini bertemu dengan sebuah perahu yang dinaiki oleh banyak orang. Tiba-tiba Nabi Khidir ini merusak papan yang ada di perahu itu, satu papan atau dua papan, sampai ketika nyampe di ombak yang besar itu dibuang, itu papan itu dirusakkan pakai kapak. Akhirnya muridnya yang namanya Nabi Musa ini, qala akhraqtaha litughriqa ahla laqad ji'ta syai'an imra. Wah, ini kok dirusak? Nanti kalau dia tenggelam gimana? Kok itu papannya dirobohkan, diambil, ditumbangkan, kok dibuang? Nah, apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan sudah bilang, kamu tidak bakal bisa sabar. Kamu tidak bakal kuat mengikuti saya, itu tidak bakal kuat. Aku kan sudah bilang. Kadang memang murid itu kayak gitu, kadang itu ngeyel gitu. Ya, pokok ngeyelnya asal ngeyel yang masih bisa diingatkan tuh masih, insya Allah masih ada perubahan. Seperti Nabi Musa ini, ngeyelnya masih bisa diingatkan. Tapi kalau ngeyelnya itu tidak bisa diingatkan, susah. Mending di rumah aja, jangan sama guru. Nanti tambah madharatnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya, karena ada adab sama guru. Ya sudah, kata Nabi Musa, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya sudah, kalau begitu jangan beri aku hukuman, mungkin ini adalah hal yang sulit, jangan membebani aku dengan hal-hal yang sulit. Akhirnya sudah diajak melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di satu tempat ngelihat ada dua anak kecil yang sedang bermain. Masih sebaya begitu, masih belum sampai balik. Wajahnya bagus, ganteng. Tiba-tiba Nabi Khidir itu ngelihat anak itu diambil, dirobohkan, disembelih, dibunuh sama Nabi Khidir. Dirobohkan kepalanya dan dibunuh. Akhirnya Nabi Musa gatal lagi. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Itu anak tidak bersalah, kok dibunuh, kenapa? Apa kata Nabi Khidir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan sudah bilang, kamu tidak bakal kuat. Kamu tidak bakal kuat. Dilan saja tidak kuat menahan rindu. Kamu tidak bakal kuat mengikuti saya. Jadi memang ada tipe guru itu yang memang seperti itu. Sulit untuk dinalar dengan rasio. Jadi yang dilakukan itu seakan-akan menurut muridnya itu salah, tapi sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi di dalam hal itu. Intinya murid itu positif kepada gurunya, pasrah kepada gurunya 100%. Apapun yang dia lakukan. Iya, harus seperti itu. Itu memang susah, tapi harus benar-benar kuat. Murid itu harus kuat segalanya, kuat menghadapi kenyataan juga. Nah, kemudian kata Nabi Khidir, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Kalau kamu masih tanya lagi, sudah, kamu jangan berguru kepada saya. Kamu harus pisah dengan saya dan aku tidak bisa memaafkan kamu lagi. Kata Nabi Khidir. Akhirnya diajak lagi melanjutkan perjalanan sampai kepada satu tempat. Di sana itu ada satu desa yang orang itu pelit semuanya. Itu desa yang ajaib memang. Semuanya itu pelit, tidak ada satupun itu yang suka memberi sama orang lain. Semuanya itu pelit. Nabi Musa ini kelaparan sama Nabi Khidir, minta agar dikasih makanan sama penduduk desa itu, tapi tidak ada yang satupun yang mau ngasih. Tidak ada satupun yang mau ngasih. Tiba-tiba Nabi Khidir itu ngelihat ada tembok yang sudah hampir mau roboh. Tapi sama Nabi Khidir tambah
diperbaiki, dibangun, diperbaiki. Nabi Musa heran lagi. Ini orangnya pelit-pelit, kalau perlu sekalian dirobohkan kan biar mati semua. Ini tambah ditegakkan itu. Fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadha fa'aqamah, diberdirikan lagi sama Nabi Khidir. Nabi Musa itu bilang, "Law syi'ta qala law syi'ta latakhatta alaihi ajra." Kalau seandainya kamu ini dengan memberdirikan tembok itu kamu mendapatkan upah, minta upah sama mereka itu kan bisa. Hanya kan bisa untuk buat makan. Apa kata Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa baini. Sudah, pertemuan kita sampai di sini saja. Firaqu baini, ini perpisahan kita sudah sampai di sini saja. Kamu tidak kuat kan? Tidak kuat. Memang guru itu macam-macam ya. Dan memang murid itu harus kuat. Kalau tidak kuat, mending jangan sama guru karena bahayanya banyak. Mending jangan sama guru. Mending di rumah saja ngelihat lewat live streaming, itu aman karena tidak dapat perintah, tidak dapat ini, tidak dapat itu. Pokoknya harus kuat. Apalagi ini memang sekelas Nabi Musa ya. Kadang kita itu cuma disuruh hal-hal yang tidak bertentangan ya menurut kita, tapi kadang masih berontak di dalam hatinya. Ini kan versi kita yang bertentangan ya. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu kan semuanya adalah hal-hal yang menurut kita itu salah, tapi Allah itu punya hikmah di dalamnya. Itu biasanya guru-guru yang memang sudah wali, sudah dekat dengan Allah, itu seperti itu memang berani. Kalau kita ya tidak berani. Saya misalkan, sudah kamu pulang bunuh orang tua kamu gitu. Lain, tingkatannya lain. Ya sudah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Apa yang saya lakukan semuanya itu bukan atas kehendak saya sendiri, tapi itu adalah ilham dari Allah. Akan saya jelaskan satu persatu. Dari yang pertama, apa tadi? Perahu. Perahu itu kenapa kok saya rusakkan? Karena amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu perahu itu punya orang miskin, sedangkan di depan sana itu ada, kalau di laut itu apa namanya? Kalau di darat kan perampok. Kalau di laut itu apa? Apa namanya? Bajak laut. Bajak laut. Itu biasanya bajak laut itu nanti akan merampas perahu-perahu yang masih bagus. Itu makanya saya itu ambil papannya, pakai kapak, saya buang. Itu tidak mungkin diambil sama bajak-bajak laut itu, perampok-perampok yang ada di laut itu. Ini orang miskin, kasihan. Oh begitu. Nabi Musa baru sadar. Jadi guru itu tidak mungkin menyesatkan kepada muridnya. Terus yang tadi gimana? Yang anak kecil itu. Wa amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradna ayyubaddilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba rahmah. Kalau dua anak kecil tadi itu saya bunuh, kenapa? Karena apa? Karena dia itu kalau seandainya hidup, dia akan menyesatkan kepada orang tuanya. Dia akan menyesatkan kepada orang tuanya. Maka itu nanti Allah akan mengganti dengan anak yang saya bunuh itu. Dia nanti menikah dengan seorang perempuan yang salihah, sehingga dia punya anak, dan nanti anaknya itu bisa menjadi nabi yang bisa menjadikan dia memberi petunjuk kepada umat. Itu kenapa harus saya bunuh. Jadi kadang-kadang anak itu ya seperti itu, kadang bisa mempengaruhi kepada orang tua. Iya kalau mempengaruhi yang bagus. Kalau mempengaruhi yang tidak bagus gimana? Kan repot kepada orang tua. Begitu. Kemudian kalau yang itu, yang apa tadi? Tembok ya. Fa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma sholihah. Kalau tembok itu milik anak yatim yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya. Sedangkan di balik tembok itu ada simpanan emas dan perak yang sangat banyak, dan itu nanti bisa bermanfaat untuk anak yatim itu.
Kalau misalkan roboh, nanti akan dirampas sama orang-orang pelit itu. Semuanya kan pelit itu, gila harta. Makanya saya tegakkan kembali, karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Nah, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Ini takwilnya. Kenapa saya melakukan ini dan itu semuanya adalah ilham dari Allah dan kamu tidak akan bisa bersabar. Tapi Nabi Musa tetap berguru kepada Nabi Khidir dan tetap sabar dan tidak mengeluh sedikit pun. Nah, di sini Sayyidina Utsman itu menafsiri wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shaliha. Nah, tadi itu kan di balik tembok itu kan ada pendaman yang berupa emas dan perak. Ternyata emas dan perak itu berupa satu papan yang terbuat dari emas dan di situ ada 7 tulisan pesan penting. Nah, ini Nabi Musa Sayyidina Utsman ingin menjelaskan 7 pesan penting itu dari papan emas yang dimiliki oleh anak yatim. Pertama, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaku. Aku ini heran dengan orang yang tahu bahwa kematian pasti akan datang tapi dia banyak tertawa. Ketawa terus. Apa dia tidak bisa mati apa? Ketawa terus. Ketawanya bukan ketawa dalam hal yang positif, tapi ketawa terbahak-bahak untuk hal-hal yang tidak bagus, apalagi meremehkan orang lain. Aku ini heran. Dia yakin pasti mati, tapi kenapa dia kok banyak ketawa? Dia banyak ketawa. Saya yakinnya baik orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, semuanya, baik yang taat, baik yang maksiat, saya yakin semuanya itu punya keyakinan semuanya pasti mati. Saya yakin itu. Terlepas agamanya apa, ibadahnya bagaimana, maksiatnya bagaimana, saya yakin semuanya pasti yakin bahwa semua orang pasti akan mati. Aku ini heran, orang yakin bahwa kematian pasti datang tapi dia banyak tertawa. Mestinya kan bukan banyak tertawa, tapi bagaimana caranya mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Ini pertama, pesan pertama. Pesan kedua di papan itu, ini melalui cerita yang cukup panjang tadi, karena menjelaskan itu. Wa ajibtu liman arafat dunya faniyah wa huwa yarghabu fiha. Aku ini heran dengan orang yang tahu bahwa dunia ini pasti akan sirna, dunia ini pasti akan rusak, tapi dia sangat cinta kepada dunia. Uang itu bisa hilang apa enggak? Bisa habis apa enggak? Bisa habis apa enggak? Mungkin apa enggak kita pengen beli sesuatu, uangnya tetap di rumah? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Rumah bisa hancur apa enggak? Bisa. Makanya di papan itu ada pesan penting. Aku ini heran dengan orang yang paham bahwa dunia itu pasti akan sirna, pasti akan rusak, tapi kenapa orang itu sangat cinta kepada dunia. Mencintai kepada sesuatu yang sirna itu adalah hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau mencintai keabadian itu pasti ada manfaatnya. Mencintai amal ibadah karena nanti akan dipetik di akhirat. Mencintai kebaikan, mencintai ilmu, mencintai orang soleh, itu semuanya mencintai hal-hal yang abadi karena akan dibawa sampai dia mati. Paham? Ya, cinta itu boleh kepada dunia, kerja itu boleh, tapi jangan mati-matian untuk memperjuangkan dalam hal urusan dunia. Dunia sebatas kita misalkan, oh saya biar tidak minta-minta sama orang karena itu terhina, agar saya bisa ibadah, agar bisa nafkahi keluarga, itu bagus kalau diniatkan seperti itu. Tapi kalau karena murni pengen mengumpulkan dunia biar saya hidupnya enak, nyaman, tenang, maka itu tidak bagus. Prinsip orang sekarang itu banyak, bagaimana caranya saya hidup enak, tapi banyak yang lupa dengan prinsip bagaimana caranya agar mati saya enak. Yang dipikir hidup terus, dikira setelah hidup matinya pasti enak. Tidak tentu kan? Belum tentu. Nah, itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, ini penting, terutama bagi yang masih muda-muda ini. Wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdar wa huwa yaghtammu lil fawat. Aku ini heran
dengan orang yang paham bahwa segala sesuatu itu sudah diurus sama Allah, tapi dia masih merasa susah untuk kehilangan sesuatu itu. Ini pesan penting ini. Hidup kita semuanya di dalam genggaman Allah, hidup kita semuanya dikuasai oleh Allah. Sehingga segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Orang kadang sudah paham seperti itu, tapi dia masih khawatir sesuatu itu hilang dari dia. Kalau sudah kita yakin, kita pasrahkan sama Allah, berarti kalau dihilangkan sama Allah, berarti itu baik. Itu baik sudah, dihilangkan. Apapun yang dihilangkan, baik harta, materi, orang, atau apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah yakin bahwa segala sesuatu sudah ada Allah yang ngurus, kok masih ada yang susah? Saya aja kadang saya pernah berhari-hari tidak pegang uang. Saya santai aja, kenyataannya tiap hari masih bisa makan. Sudahlah, tidak usah terlalu susah. Pokoknya harus yakin, dan itu memang butuh belajar. Tidak usah susah. Urusan jodoh juga seperti itu. Allah yang atur, bukan kita. Justru kalau kita yang atur tambah susah. Sudah, bilang begini, ya Allah, dari kemarin saya ngatur ternyata ruwet. Ya sudah, kamu saja yang ngatur ya Allah. Begitu. Kita sendiri yang ngatur tambah ruwet. Sudah, pasrahkan sama Allah. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Pasrahkan sama Allah. Itu pesan dari papan itu. Ingat, aku ini heran dengan orang yang sadar, mengerti bahwa segala urusannya di tangan Allah, tapi dia masih susah ketika urusannya berantakan, ketika apapun yang dia miliki itu hilang. Paham? Paham. Ya, jangan cuma paham tapi diamalkan. Tidak usah susah-susah. Hidup itu nyantai aja, tidak usah susah-susah. Saya aja ketika tidak punya uang biasa-biasa aja. Wajib tuh liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Aku ini heran dengan orang yang yakin bahwa nanti akan ada hisab di hadapan Allah, tapi dia justru suka mengumpulkan harta. Semua akan dihisab kan? Punya HP dihisab sama Allah, punya rumah, punya mobil, punya sepeda, punya uang, semuanya dihisab sama Allah. Aku nih heran dengan orang yang yakin bahwa semuanya nanti akan dihisab sama Allah, justru dia semakin banyak menumpuk-numpuk dan mengumpulkan harta, padahal semuanya nanti dihisab sama Allah. Makanya itu barokahnya orang miskin itu tidak banyak hisapnya, itu manfaatnya. Jangan gampang iri sama orang kaya. Barokahnya itu hisapnya itu sedikit. Misalkan cuma punya ini, kamu punya apa? Ini. Punya apa? Ini dan ini. Sudah, kamu sudah masuk surga gitu. Kalau orang kaya kan punya ATM, punya TV, punya kulkas, punya rumah. Ada rumah yang di sini, ada yang rumah yang di sana. Punya apa lagi, semuanya banyak. Ditanyakan, HP-nya ada 5 misalkan. Akhirnya kan hisapnya itu panjang. Sudah beratus-ratus tahun orang miskin menikmati di surga, ternyata orang kaya masih dihisap sama Allah. Itu hikmahnya. Jangan banyak iri sama orang kaya. Kamu itu diberi kemudahan sama Allah. Pesan yang keberapa? 5. Wajib tu liman arafan nar wa huwa yadhnabu. Aku ini heran dengan orang yang paham bahwa neraka itu ada, tempat siksaan, tapi justru dia itu melakukan dosa. Saya jadi berpikir, itu yang nulis siapa ya? Pada masanya Nabi Musa itu, yang nulis di papan dari emas dan perak itu siapa itu? Kok pesannya sangat menyentuh sekali. Aku ini heran dengan orang yang yakin dengan adanya neraka tempat siksaan, tapi justru dia berdosa. Pesan yang ke-6.
Wajibtu liman arfal jannah yaqinan wa huwa yastarihu bid dunya. Aku ini heran dengan orang yang yakin dengan adanya surga, tempat pembalasan, tempat adanya pahala, tapi dia justru bersenang-senang dengan hal urusan dunia. Sukanya rebahan, sukanya senang-senang, sukanya pesta-pesta, sukanya foya-foya. Padahal surga itu pasti ada. Pesan yang ke-7 terakhir. Wajibtu liman arafa syaitan aduan fa'ata'ahu. Aku ini heran dengan orang yang paham bahwa setan itu adalah musuh, tapi justru dia taat kepada setan. Semuanya pasti paham kan? Setan itu musuh, betul. Tapi disuruh ini dilakukan, suruh itu dilakukan. Suruh tidak sholat, tidak sholat. Suruh ngomongkan orang, dilakukan. Taat semuanya sama setan. Kan ini aneh kan? Masa taat sama musuh? Mestinya taat itu kan sama teman, sama orang yang dekat dengan kita. Ini justru taat kepada setan yang menjadi sudah benar-benar musuh. Yang mengabarkan bukan orang lain tapi langsung Allah. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Nah, itu 7 pesan penting yang dijelaskan oleh Sayyidina Utsman dari ceritanya Nabi Musa kepada Nabi Khidir gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa? Kalau papanya wallahu alam, apakah masih ada? Tapi kalau Nabi Khidir ya masih ada sampai sekarang. Biasanya pokoknya ini ciri-cirinya Nabi Khidir itu suka pakaian hijau. Jadi kalau ngelihat ada orang pakaian hijau agak sedikit misterius itu harus benar-benar hati-hati. Kalau perlu jangan sampai lepas kalau lagi sama beliau. Dikatakan Khidir karena khodir artinya hijau. Ada beberapa pendapat karena suka pakaian hijau. Ada pendapat lain mengatakan karena setiap beliau itu ada di satu tempat semuanya menjadi hijau. Ada banyak tempat, ada banyak pendapat. Di antaranya 2 itu. Tapi cirinya suka pakai pakaian hijau. Dan kata satu keterangan, ininya ada tulangnya. Jadi kalau kamu tiba-tiba salaman sama orang pakai baju hijau, kalau ada tulangnya, pegang itu. Tanya sesuatu atau bilang, saya kasih ilmu. Insya Allah jadi alim mendadak itu. Viral nanti. Tapi tujuannya bukan itu. Oh, luar biasa itu. Nabi Khidir sampai sekarang masih ada. Memang tugasnya mengembara kemana-mana itu. Makanya orang itu bisa alim, bisa jadi salah satu gurunya Nabi Khidir. Bisa jadi salah satu gurunya adalah Nabi Khidir karena langsung seperti Nabi Musa itu, gurunya Nabi Khidir. Jadi di satu sisi Nabi Musa ini adalah seorang nabi. Nabi Khidir ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan beliau bukan nabi tapi orang soleh. Tapi bisa jadi walaupun dia pangkatnya tinggi, punya sisi kelemahan. Dan kelemahan itu ternyata ada kelebihan yang ada pada diri orang lain yang pangkatnya justru lebih rendah dibanding Nabi Musa. Artinya orang itu ada plus minusnya. Tidak semuanya lengkap. Saya pun juga sama, tidak semuanya lengkap. Ada sisi plusnya, ada sisi minusnya. Salah satu yang tadi itu, urusan warisan jangan tanya sama saya. Silakan tanya sama saya, pasti saya tanyakan kepada orang lain. Bukan saya jawab sendiri, karena bukan hal yang saya kuasai. Begitu. Ada yang lain yang mau tanya? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.